Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-ngasyiru an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu lahu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara asngasa akbaro yamuddu yadaihi ilas sama ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-10 diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang baik dan hanya menerima perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Wahai para rasul, makanlah kalian semua dari makanan yang baik dan lakukanlah amal yang soleh yang baik. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik yang telah aku rizkikan kepada kalian semua. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang-barang haram. Lalu bagaimana doanya bisa terkabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dan saya akan menjelaskan Syarah Al-Wafi fi Syarhi Arba'in Nawawi, pengarang Imam Al-Mustafa Dib Al-Buho, dijelaskan innallaha ta'ala thayyibun itu thahirun munazzahun nganin naqaisi. Jadi Allah itu suci dan disucikan dari kekurangan. La yaqbalu lahu illa thayyiban. Dan dijelaskan juga bahwa la yaqbalu minal a'mali wal amwali illa makana khalisan minal mafsadati aw halalan. Jadi Allah itu hanya menerima suatu amal yang khalis, yang bersih dari suatu kerusakan, dan menerima harta benda yang halal, bukan yang haram. Pada lafaz amaro al-mu'minina bima amaro bi al-mursalinnya dijelaskan juga sawwa bainahum fil khitabi bi wujubi aklil halali. Dan para rasul itu sama dengan hal kita, bahwa para rasul diwajibkan memakan makanan yang halal, bukan memakan makanan yang haram. Pada ayat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 51 itu ditafsiri dalam tafsir Al-Jalalain. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati, itu al-halalatu. Jadi para rasul itu diperintah untuk makan dari makanan yang baik dan juga yang halal. Dan wa malu sholihan, dan diperintah juga untuk melakukan suatu amal yang baik min fardin wan nafli, baik berupa dari kefarduan maupun kesunahan. Pada surat Al-Baqarah ayat 72 dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati al-halalatu. Jadi kita itu orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan juga yang halal. Ma razaqnakum ngalama uhillalakum. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita atas sesuatu yang telah dihalalkannya, bukan yang diharamkannya. Summa dzakara ar-rasula yutilu as-safara asngasa. Asngasa
disarahi dalam kitab Al-Wafi itu ja'du sa'ri rosi lingadami tamsitihi. Jadi rambutnya itu sampai berkeriting dan tidak ada model rambut yang serupa dengannya. Akhbaro itu juga disarahi dengan khayyaro al-hubaru launa sya'rihi itu lisafarihi au ngadami ikhtisalihi. Jadi akhbaro itu rambutnya itu terkena debu hingga merusak warna rambut karena lamanya perjalanan atau karena tidak terkena air, tidak ikhtisalihi, tidak dibasuh. Terus pada lafadz yamuddu yadahi ilas sama itu disarahi dengan yarfa'u yadahi ilas sama dangian wasailan Allah Ta'ala. Jadi mengangkat kedua tangannya ke langit dengan meminta doa dan meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi pada lafadz ngan Abi Hurairah, ngan di sini bermakna ngan mujawazah, ngan bukti. Dan sudah dijelaskan dalam kitab dalam Nadam Qawaidul I'rab karya Imam Yusuf Al-Barnawi. Wa harfu ngan ya'ti lil istila'i walita zawji walibtidai. Terus pada lafadz inna Allah Ta'ala thayyibun. Inna itu yang sibuk isma wa yarfa'u khobar. Jadi lafadz inna itu yang sibuk khobar wa yarfa'u yang sibul isma wa yarfa'ul khobar. Seperti halnya dijelaskan dalam kitab Taudiatul Jaliyah. Terus pada lafadz summa dakaro itu berarti tartib. Seperti halnya telah dijelaskan dalam kitab Nadam Qawaidul I'rab walid tartibisum. Jadi tartib itu berurutan antara 1 dan 2. Dan saya akan menjelaskan di dalam kitab Al-Wafi itu asbabu ijabati dunga itu ada 4. Yang pertama itolatus safar, yang kedua husulu tabdili fil libas wal hayat, yang ketiga madu yadi ila sama, yang ketiga al-ilhahu ngalaulahi ta'ala. Jadi yang pertama itu perjalanan jauh, yang kedua kesederhanaan dalam berpakaian dan berperilaku, yang ketiga berharap mengangkat kedua tangannya ke langit, yang keempat berharap pada Allah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang rasul di sini walaupun dia melakukan asbab 4 tadi itu percuma ketika memakan barang haram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.